Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Sahabat Alkitab, apa alasan saudara berbahagia? Kita mungkin dapat menyebutkan beberapa alasan yang dapat memberikan kebahagiaan. Namun, jika boleh jujur, sebagian besar dari hal-hal tersebut mungkin terkait dengan hal-hal material atau duniawi yang kita dapatkan. Atau paling tidak, kebahagiaan kita bergantung kepada sesuatu yang berhasil kita dapatkan. Tidak ada salahnya berbahagia terhadap hal-hal tersebut. Tetapi dalam Kristus, ada sebuah kebahagiaan yang lebih mendasar. Perikop yang kita baca saat ini sangatlah berkesan pada umat manusia di sepanjang zaman. Ucapan-ucapan Yesus dalam khotbah di bukit yang ditandai dengan kata berbahagialah, yang dibingkai dengan pengulangan kalimat, merekalah yang punya kerajaan surga. Hal menarik lainnya adalah tentang pendengar khotbah Yesus. Mereka berasal dari berbagai tempat dan golongan. Dalam Injil Matius, khotbah di bukit juga menjadi tempat di mana Yesus memanggil halayak ramai sebagai murid, tidak hanya pada keempat pengikut pertama, atau pada kelompok 12 rasul yang belum terbentuk. Menarik untuk melihat sapaan berbahagialah sepertinya bertentangan dengan kata sifat yang terjadi sebelumnya. Misalnya saja pada ayat 3, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga." Bukankah sulit bagi seseorang yang miskin untuk merasakan kebahagiaan, atau yang berduka cita untuk merasakan penghiburan? Maka kita perlu melihat teks ini melebihi apa yang tertulis. Kata berbahagialah yang diulang 9 kali tidak berarti semoga berbahagia, tetapi menyatakan bahwa orang-orang itu memang bahagia. Orang yang dalam Alkitab dinyatakan bahagia adalah mereka yang hidup dengan baik atau bertindak bijaksana, atau orang yang telah menerima anugerah khusus. Kalimat mereka yang miskin jangan ditafsirkan sebagai glorifikasi kemiskinan. Arti miskin di sini adalah mereka yang tidak dikuasai oleh keserakahan, merasa cukup atas segala berkat yang Tuhan hadirkan, serta memiliki kerendahan hati bahwa pada akhirnya segala sesuatu adalah milik Tuhan. Bukankah kesadaran tersebut penting untuk kita miliki di zaman modern ini? Manusia di zaman ini dikuasai oleh materialisme dan hedonisme. Seolah-olah kebahagiaan kita tergantung pada berapa rumah yang sudah dimiliki, telepon genggam yang paling canggih, aset yang tidak terhitung lagi, atau kendaraan terbaru yang dimiliki.
Yesus mengundang orang untuk merasa cukup dan tidak dikuasai oleh harta benda. Merekalah yang sesungguhnya berbahagia, karena hidupnya tidak dikendalikan oleh hasrat dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Berbahagia juga dikenalkan kepada mereka yang lemah lembut. Yesus berkata bahwa mereka akan memiliki bumi. Bayangkanlah bahwa kata-kata ini diucapkan saat pendengar hidup dalam sebuah kenyataan di mana imperium-imperium besar berkuasa dengan menindas dan menggunakan kekerasan. Dalam tata kehidupan yang dikuasai oleh kerajaan Allah, kekerasan serta penindasan terhadap sesama manusia tidaklah dibenarkan. Sikap pulas asih dan penuh empati kepada sesama menjadi nilai yang harus dihidupi oleh orang-orang percaya. Itulah arti dari kelemah lembutan. Sahabat Alkitab, marilah kita berkontemplasi mendengarkan ucapan Yesus ini. Saat hidup tengah dirundung berbagai tantangan hidup dan pergumulan, dari atas bukit yang menjulang, Yesus berseru kepada kita semua, "Berbahagialah." Sungguh terasa menyejukkan. Kebahagiaan kita perlahan lahir dan bersemai karena kebahagiaan sejati berdasarkan kasih Tuhan kepada kita. Di saat yang sama, ucapan "berbahagialah" dari Yesus merupakan undangan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk menemukan sukacita sejati di dalam Engkau, terlepas dari situasi yang kami hadapi. Bentuk hati kami agar selalu bersyukur, percaya, dan berharap hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.